161 hadiah dariku untuk nyonya muda kedua. Yan Jingyi meletakkan batu bata yang dia pegang di dada Zhuang Heng. Melihat hal ini, jakun Zhuang Heng mulai naik turun. Sayang, kamu, jangan bilang kalau kamu menggunakan aku sebagai alat percobaan. Kamu tidak mau. Zhuang Heng menutup matanya pasrah, seolah-olah dia sedang menyambut kematiannya. Tidak apa-apa, lakukan saja. Itu hanya batu bata, itu tidak akan bisa membunuhnya. Di depan para penonton, Yan Jingyi perlahan berjongkok. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua orang bahkan tidak memiliki waktu untuk melihat secara jelas gerakan wanita itu. Yang bisa mereka dengar hanyalah suara, prak. Batu bata yang ada di atas perut Zhuang Heng pun hancur dalam sekejap. Seluruh tubuh Zhuang Heng gemetar hebat saat melihat pecahan batu bata di atas tubuhnya. Masih dengan tubuh yang gemetar, dia segera bangkit berdiri. Aku tahu kalau sayangku memang mampu melakukannya, dan lihatlah, aku baik-baik saja. Tao Wei dan yang lainnya masih terpaku menatap pecahan batu bata yang ada di lantai, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dengan susah payah. Tidak disangka ternyata dia benar-benar bisa menghancurkan batu bata. Ini batu bata sungguhan. Ternyata mereka sudah mencemaskan orang yang salah. Penampilanku sudah selesai. Terima kasih semuanya. Yan Jingyi pun membungkuk pada penonton. Para penonton masih duduk tertegun di kursi mereka masing-masing selama beberapa saat, sebelum tersadar bahwa mereka harus bertepuk tangan. Dia layak untuk memerankan karakter Lin Chonggui. Kak Jin luar biasa, Kak Jin aku mencintaimu. Kak Han dan Kak Jin adalah pasangan yang sangat serasi. Kak Han sudah seperti menantu wanita di hadapan Kak Jin. Aku sangat takut, sampai hatiku rasanya bergetar. Sang pembawa acara berjongkok di samping keduanya. Tadi pecahan batu bata itu hampir saja mengenai wajahnya. Butuh waktu lama untuknya menenangkan diri sebelum dia mencoba mengulas sebuah senyum. Terima kasih atas penampilanmu, Kak Jin. Luar biasa sekali. Haruskah stasiun TV menyediakan layanan tambahan berupa asuransi kecelakaan? Proses rekaman acara pun berakhir pada malam hari. Begitu Jingyi berjalan keluar dari stasiun TV, tiba-tiba saja Tao Wei berlari untuk menghentikannya. Jingyi, apakah kamu bertemu nyonya muda kedua baru-baru ini? Tidak. Tao Wei terlihat kecewa dan bimbang saat mendengar jawabannya. Perlahan, dia mengeluarkan kotak perhiasan yang sangat indah dari dalam sakunya, dan dengan hati-hati menyerahkannya pada Yan Jingyi. Jingyi, ini hadiah dariku untuk nyonya muda kedua. Tolong katakan pada nyonya muda kedua kalau aku berharap bisa bekerja sama lagi dengannya di lain kesempatan. Memberinya hadiah. Yan Jingyi melirik kotak itu dan mengambilnya. Kamu memberi nyonya muda kedua sebuah cincin. Ini terlihat seperti kotak cincin. Tao Wei gemetar dan menggeleng keras. Aku masih mau hidup panjang. Mana mungkin aku berani memberi anggota keluarga Huo, istri dari tuan muda kedua keluarga Huo sebuah cincin. Jadi bukan cincin. Yan Jingyi merasa sedikit kecewa. Saat dia dan Huo Qingyuan pergi berbelanja bersama, dia melihat cincin di sebuah toko perhiasan, namun sayang tampaknya harganya cukup mahal. Mau tidak mau dia membuka tutup kotak itu, dan sebuah kalung yang sangat cantik dan elegan pun langsung menarik perhatiannya. Liontin kalung itu berbentuk mawar merah yang diukir dengan indah. Bentuknya sangat kecil dan bertatahkan banyak pecahan berlian di atasnya. Cukup bagus. Bagaimana? Aku memilihnya sendiri secara khusus, tapi aku juga tidak tahu apa nyonya muda kedua akan menyukainya. Ujar Tao Wei jujur seraya menggosok kedua tangannya dan mengulas senyum simpul. Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya dan bertanya, berapa kamu membelinya? 100.000 lebih. Kamu juga tahu kalau beberapa tahun lalu aku. Tanpa menunggu Tao Wei selesai berbicara, Yan Jingyi menutup kotak itu dan tersenyum. Jangan khawatir sutradara Tao, nyonya muda kedua pasti menyukainya. Ah, aku dengar dari Huo Santua dia suka warna merah. Huo Santua. Apa itu tuan muda Huo Sanxiao? Tatapan Tao Wei pada Yan Jingyi menjadi sedikit aneh. Yan Jingyi benar-benar menjalin hubungan dengan Huo Sanxiao. Kak Han yang malang. Yan Jingyi berada dalam suasana hati yang sangat baik sekarang karena telah mendapatkan hadiah yang tidak dia duga. Sesampainya di kediaman keluarga Huo, dia mendapati banyak pelayan tengah berada di taman. Saat ini mereka sedang sibuk mendekorasi taman. Zhang Guoquan tampak berdiri di samping dengan membawa sebuah buku catatan sambil memberikan perintah. Zhang Guoquan, kalian sedang apa? Kaki Zhang Guoquan terasa lemas seketika saat dia mendengar suara Yan Jingyi.
Nyonya muda sudah pulang, kita sedang menyiapkan pesta ulang tahun Tuan Besar. Bab 162 tatapanmu pada kakak ipar pertama terlihat sangat cabul. Oh. Zhang Duoquan menunjuk ke arah rumah, nyonya muda pertama sudah kembali sore tadi, dan sekarang beliau sedang berada di rumah untuk menyiapkan pesta ulang tahun. Nyonya muda pertama, istri Huo Chengyu. Pasangan ini juga ajaib, sudah berapa lama sejak Huo Chengyu pergi? Dengar-dengar keduanya begitu saling menghormati satu sama lain. Yan Jingyi mengambil 2 tangkai bunga mawar, lalu berjalan angkuh ke dalam rumah. Sesaat setelah memasuki pintu, Yan Jingyi melihat seorang wanita muda tengah duduk berdampingan dengan Huo Qingyuan di sofa. Tubuh wanita itu ramping. Dia mengenakan baju berwarna hijau tua panjang. Rambutnya dicepol tinggi ke belakang. Lehernya tampak jenjang. Anting-anting kecil yang cantik tampak menggantung di telinganya. Wanita itu terlihat sedang mencoret-coret buku catatan yang dipegangnya. Dia sedikit menundukkan kepalanya, sehingga bulu matanya yang lentik dan tebal tampak membuat bayangan samar di bawah kelopak mata. Sangat anggun dan lembut. Intinya dia sangat cantik. Yan Jingyi mengusap dagunya, lalu mengulas sebuah senyum manis. Kamu pasti kakak ipar. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Shen Yan tanpa sadar mendongak dan melihat seorang wanita yang mengenakan baju berwarna cerah berjalan ke arahnya. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu menarik tangannya dan menjabatnya. Maaf, apa kamu? Yan Jingyi mengerjapkan mata. Yan Jingyi, istri Huo Xishen untuk saat ini. Shen Yan langsung menyadari kalau wanita ini adalah adik iparnya. Saat Xishen menikah, dia memang sedang berada di luar negeri dan kebetulan tidak bisa kembali. Kadang-kadang saat ia pulang, adik ipar wanitanya ini selalu bersembunyi dari orang lain, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Singkatnya, ini adalah pertemuan pertamanya dengan istri Xishen. Dia adalah wanita yang sangat cantik, tapi sayangnya Xishen sepertinya tidak terlalu menyukainya. Shen Yan tersenyum lembut. Dia meletakkan buku catatannya di atas meja, lalu berdiri menatap Yan Jingyi. Jingyi, senang bertemu denganmu. Kecantikan yang luar biasa ini mengingatkannya pada putri seorang perdana menteri yang menggodanya ketika ia masih menjadi bandit. Mereka memiliki keanggunan, martabat, dan kelembutan yang sama. Dia tidak pernah tahan terhadap wanita cantik yang membuat orang-orang sangat ingin melindunginya. Hai kakak ipar, berapa usiamu tahun ini? Shen Yan terkesiap sejenak. Sorot matanya tampak bingung. Hah? Oh, berapa usia kakak ipar tahun ini? Shen Yan memiliki sepasang mata berbentuk almond, dan setiap kali mata itu menatap Jingyi, sorot matanya selalu membuatnya ingin melindungi gadis itu di bawah rengkuhannya sendiri. Yan Jingyi pikir semua wanita keluarga Huo itu pecundang seperti Huo Qingyuan. Tapi tak disangka ternyata nyonya muda pertama adalah wanita yang sangat cantik. Yan Jingyi dengan sangat berlebihan membantu Shen Yan untuk duduk kembali. Kapan kakak ipar pulang? Aku tidak tahu karena tidak ada yang memberitahuku. Aku bisa membuatkan makanan enak yang kakak ipar suka. Melihat Yan Jingyi yang begitu antusias, Shen Yan merasa sedikit canggung. Dia menarik sudut bibirnya. Aku belum lapar. Adik ipar, jangan terlalu segan kepadaku. Kita semua adalah satu keluarga. Keluarga Shen terkenal sebagai keluarga yang terpelajar, maka dari itu Shen Yan selalu bersikap sopan, anggun dan bermartabat sejak kecil. Apalagi dia telah mempelajari bagaimana cara beretika dan bertata krama selama 10 tahun. Yan Jingyi tiba-tiba merasa jika dia terlalu kasar, dan bisa menakuti gadis cantik ini. Apa kakak ipar haus? Apa aku harus mengambilkan minum untukmu? Tidak perlu. Adik ipar, kamu jangan terlalu sopan padaku. Tahun ini aku berusia 27 tahun, dan kebetulan aku juga seumuran dengan adik ipar ketiga. Yan Jingyi mengangguk, aku berusia 22 tahun. Kakak ipar, jangan panggil aku adik ipar. Itu terdengar aneh. Panggil aku Jingyi saja, iya. Huo Qingyuan menatap semua yang ada di depannya dengan tatapan kosong. Apakah kakak ipar kedua sedang dirasuki monster? Kenapa kakak ipar kedua tampak tidak normal saat melihat kakak ipar pertama? Kakak ipar kedua, tatapanmu pada kakak ipar pertama terlihat sangat cabul. Kakak ipar kedua, aku masih duduk di sini, cepat lihat aku. 163 kakak ipar kedua berubah. Kakak ipar baru saja pulang, bukan? Pasti sangat lelah di jalan. Aku sangat pandai memijat. Apa kakak ipar mau kupijat bahunya? Huo Qingyuan semakin gemetar saat mendengarnya. Kakak ipar kedua memijat bahunya.
Jangan hancurkan tubuh mulus kakak ipar pertama dengan tanganmu itu. Yan Jingyi masih bersikap penuh perhatian. Dia sudah seperti seorang bandit genit yang menggoda wanita cantik sekarang. Huo Qingyuan diam-diam mulai mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Huo Zixing. Kakak, ini luar biasa. Kakak ipar kedua berubah setelah kakak ipar pertama kembali. Pulanglah dan lihat sendiri. Kolam renang outdoor yang mewah itu sudah dipenuhi oleh para pria tampan dan wanita cantik. Musik dengan ritme yang kuat begitu terdengar memekakkan telinga. Sementara para pelayan yang mengenakan kostum kelinci terlihat berjalan di antara kerumunan dengan membawa senampan anggur merah. Huo Zixing sedang duduk bersandar di salah satu kursi pantai bersama beberapa gadis seksi yang mengelilinginya. San Xiao, sudah lama sekali tidak melihatmu. Semua orang sangat merindukanmu. San Xiao, apa kamu benar-benar memiliki hubungan dengan artis wanita itu? San Xiao, aku rasa kamu kurusan. Kamu harus jaga kesehatan. Ini adalah pesta yang diadakan oleh salah satu tuan muda kaya raya. Selain para tuan muda dari keluarga terkenal, ada juga beberapa model, selebriti dan beberapa kalangan dari dunia hiburan yang populer datang ke sini. Sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Huo, jelas Huo Zixing selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Zhao Xinchen sedang berjalan bersama seorang model yang menggelayut manja di gandengannya. Begitu melihat Huo Zixing, dia tidak bisa menahan dirinya untuk berkata, Huo San Xiao, kamu cukup populer juga. Banyak sekali wanita cantik yang mengelilingimu. Terima kasih, aku memang lebih baik darimu. Zhao Xinchen terdiam, raut wajahnya mulai berubah. Itu semua hanya karena Huo Zixing memiliki kakak ipar kedua yang sangat kuat. Apa yang mau dia pamerkan sebenarnya? Huo Zixing adalah adik ipar Kak Jin sekarang. Tapi meskipun dia adalah adik iparnya, Kak Jin bahkan tidak mengajak Huo Zixing untuk berinvestasi bersamanya. Memikirkan ini, Zhao Xinchen merasa jauh lebih tenang. Bukankah Huo San Xiao sudah berubah menjadi pria baik-baik? Tapi kenapa kamu masih datang ke pesta semacam ini? Huo Zixing melepas kacamata hitamnya, dan melirik sebal pada Zhao Xinchen, karena aku mau. Apa urusannya denganmu? Rasanya dia benar-benar ingin memukul Huo Zixing, tapi dia juga takut kakak ipar keduanya akan melindungi pria itu. Hidup itu sangat sulit. Tiba-tiba dering ponsel Huo Zixing terdengar. Huo Zixing menyalakan ponselnya dengan tidak sabar, dan segera membaca pesan yang dikirim Huo Qingyuan. Kakak ipar pertama sudah kembali. Yan Jingyi menjadi sangat aneh. Dia bangkit dan berdiri dari kursi pantai itu, lalu mengacak rambutnya gusar. Kakak ipar pertama itu sangat lembut. Yan Jingyi tidak akan memukulnya, kan? Tidak bisa, aku harus pulang dan melihatnya sendiri. San Xiao, kamu mau kemana? Masih ada pertunjukan yang akan ditampilkan nanti. Dan pertunjukan itu disiapkan khusus untukmu. Huo Zixing jadi merasa risih. Dia mendorong wanita seksi itu menjauh. Menyingkir dari hadapanku. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa menyentuh tubuh seorang tuan muda sepertiku? Setelah mengatakan itu, dia kemudian langsung berlalu pergi dengan gayanya yang angkuh. Sekelompok wanita seksi itu saling melempar tatapan. Apa Huo San Xiao sudah mengganti jenis kelaminnya? Bukankah dia menyukai semua wanita cantik? Bukankah Huo San Xiao sangat mudah memberikan uangnya pada wanita cantik? Huo Zixing pulang dengan tergesa-gesa. Dia begitu takut akan terjadi perang dunia antar wanita di rumahnya. Dan begitu dia melewati pintu masuk, dapat dia lihat Yan Jingyi yang tengah memegang piring berisi irisan buah di satu tangannya, dan garpu di tangan lainnya. Wanita itu tersenyum lebar, kakak ipar, kamu terlihat sangat sibuk. Kamu mau buah apa? Sini aku suapi. Sedangkan, Huo Qingyuan duduk di samping dengan tatapan kosongnya. Jingyi, aku bisa sendiri. Pesta ulang tahun kakek adalah acara yang besar, dan aku tidak bisa membantu banyak. Setidaknya aku harus membantu kakak ipar dengan hal-hal kecil seperti memberimu buah. Raut wajah Shen Yan sudah sangat pasrah. Jingyi, apakah hadiah darimu untuk kakek sudah siap? Yan Jingyi mengerjap polos, apa aku harus menyiapkan hadiah juga? 164 kapan kamu meminjam uang padaku? Shen Yan tersenyum seraya menatapnya lembut, kakek sangat menyukaimu. Jadi aku rasa kakek pasti akan sangat menyukai hadiah pemberianmu. Yang disukai lelaki tua itu adalah Yan Jingyi yang dulu, jadi tidak ada hubungannya dengannya yang sekarang. Sedangkan dia hanyalah seorang bandit wanita yang miskin dan tidak punya uang. Bahkan dia masih diperas oleh suaminya yang kejam. Aku tidak punya uang.
Yan Jingyi tiba-tiba menunjukkan raut wajah sedih. Dia mengulurkan tangan meraih lengan baju Shen Yan dan menariknya pelan. Kakak ipar, Huo Zixin, si anjing pencuri itu memblokir black cardku. Sekarang aku bahkan harus meminjam uang pada Huo Zixin untuk membayar taksi saat aku akan pergi keluar. Jadi dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk membeli hadiah kakek? Omong kosong. Yan Jingyi, apa kamu gila? Kapan kamu meminjam uang padaku? Bukankah filmmu menghasilkan banyak uang di box office? Selain itu, jangan terlalu berpura-pura. Kamu membuatku takut. Huo Zixin menggeram dalam hati. Melihat ekspresi Yan Jingyi yang tampak seperti akan menangis, Shen Yan menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa adik iparnya ini telah menjalani kehidupan yang begitu sulit. Apalagi saat dia mendengar sikap buruk Huo Zixin pada Yan Jingyi, entah kenapa Shen Yan mengingat dirinya sendiri. Tatapan matanya yang jernih perlahan mulai meredup. Shen Yan kemudian tersenyum dan meraih telapak tangan Yan Jingyi, kemudian menggenggamnya. Jingyi, aku adalah kakak iparmu. Lain kali kalau kamu memiliki masalah, jangan sungkan untuk memberitahuku. Begini saja, besok malam akan ada acara lelang di Senjing. Rencananya aku ingin pergi ke sana dan melihat-lihat apa ada hadiah yang cocok untuk kakek. Kamu ikut denganku saja. Jika kamu menyukai sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan membelikannya untukmu, bagaimana? Astaga, dia memang seorang wanita cantik dan lemah lembut. Kakak iparku adalah jelmaan malaikat. Yan Jingyi langsung tersenyum cerah, aku tidak tahu harus membalas kebaikan kakak ipar padaku dengan apa. Kalau begitu, bagaimana kalau aku membalasnya dengan diriku sendiri saja? Seluruh tubuh Huo Qingyuan gemetar. Huo Zixin mengalihkan tatapannya, sementara Shen Yan sendiri terlihat sangat terkejut. Yan Jingyi berusaha mengingat gaya bicara putri dari Perdana Menteri yang telah melecehkannya di kehidupan sebelumnya. Dia menatap Shen Yan dengan mata berkaca-kaca. Suaranya sedikit bergetar karena menahan tangis. Apa kakak ipar tidak menyukaiku? Sialan. Yan Jingyi benar-benar gila, pekik Huo Zixin dalam diam. Shen Yan tahu bahwa Yan Jingyi adalah seorang aktris, jadi dia pikir wanita itu sedang berakting dan menggoda dirinya. Oke, aku tahu kamu pandai berakting. Jadi pergi dan ganti bajumu, lalu turun untuk makan malam. Qingyuan baru saja menunjukkan padaku film yang kamu bintangi. Aktingmu sangat bagus. Kecantikan Shen Yan begitu menawan bahkan ketika ia memuji Yan Jingyi. Sebenarnya, ada untungnya juga menjadi istri Huo Zixin. Sayang sekali dia bukan seorang pria, kalau tidak. Saat Yan Jingyi bersiap untuk naik ke atas, tiba-tiba saja dalam pikirannya terlintas sesuatu. Dia segera menoleh ke belakang dan menatap Shen Yan dengan serius. Kakak ipar, jika Huo Chengyu memperlakukanmu dengan buruk, katakan saja padaku. Aku akan membantumu menghajarnya. Sekap dia di kamarmu, lalu siksa dia untuk membalas dendam. Huo Qingyuan dan Huo Zixin diam-diam merasa lega. Nah, ini baru kakak ipar kedua dalam mode normal. Acara lelang diadakan di sebuah balai lelang terkenal di Senjing, yang kali ini diselenggarakan oleh Tangking. Gedung itu juga merupakan salah satu properti milik Tangking. Yan Jingyi tahu bahwa hubungan antara keluarga Tang dan keluarga Huo tidak terlalu baik, jadi biasanya mereka tidak saling bersinggungan. Dia tidak menyangka kalau Shen Yan, wanita cantik yang tampak rapuh dan lemah ini, berani muncul di acara yang Tangking adakan. Tapi untungnya, Yan Jingyi ada di sampingnya untuk menjaganya. Orang-orang yang keluar masuk acara ini berasal dari jajaran keluarga kaya raya di Senjing. Shen Yan merupakan seorang nyonya muda yang sangat terkenal sehingga tidak sedikit orang yang mengenalnya. Di dalam ruang kantor yang memiliki pencahayaan redup, Tangking tampak tengah bersandar malas di punggung sofa dengan puntung rokok di mulutnya. Tuan Tang, nyonya muda pertama dari keluarga Huo juga datang. Beliau membawa seseorang bersamanya. Sepertinya itu adalah nyonya muda kedua yang baru-baru ini menarik banyak perhatian. 165 gelang dari desa Heiyun. Tangking dengan cepat bangkit dari sofa dan meludahkan puntung rokok di mulutnya ke asbak. Kamu bilang istri Huo Zixin juga datang. Ya, saya baru saja lewat dan mendengar bahwa nyonya muda pertama memperkenalkan orang di sampingnya seperti itu. Benarkah para wanita dari keluarga Huo tidak takut pada Tangking? Keduanya bahkan dengan berani muncul di wilayahnya. Masih ada waktu setengah jam lebih sebelum acara pelelangan dimulai. Saat ini Yan Jingyi dan Shen Yan sedang beristirahat di ruang tunggu. Jingyi, barang-barang yang dilelang kali ini cukup istimewa. Semuanya dikirim oleh para nyonya muda dari keluarga kaya raya.
Tapi kebanyakan dari mereka mengoleksi kaligrafi dan lukisan. Kakek sangat tertarik dengan ini. Barang lelang yang dikirim oleh para nyonya kaya. Yan Jingyi mulai berpikir, kakak ipar, apakah aku termasuk nyonya muda kaya? Shen Yan tidak menyangka Yan Jingyi akan menanyakan ini secara tiba-tiba. Dia pun mengangguk, keluarga Huo adalah keluarga kaya raya, jadi tentu saja kamu adalah nyonya muda kaya. Bahkan terbaik di antara nyonya muda kaya lainnya. Yan Jingyi mulai merasa senang, ternyata dia juga bisa menjadi orang kelas atas. Apa aku boleh ikut melelang sesuatu? Tentu saja boleh, seharusnya sekarang kamu masih bisa mendaftar. Tidak lama kemudian, Yan Jingyi memanggil staf penanggung jawab acara. Saat Tan Qing turun dari lantai atas, kebetulan sekali dia melihat staf penanggung jawab acara lelang yang lewat dengan membawa nampan di tangannya. Tunggu, apa itu? Staf penanggung jawab acara itu pun segera membungkuk hormat ketika melihat Tan Qing. Tuan Tang, ini adalah barang yang dilelang oleh nyonya muda kedua keluarga Huo. Barang lelang dari nyonya muda kedua keluarga Huo. Alisnya yang tebal bertaut, Tan Qing tiba-tiba merasa penasaran. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan dan menyingkap kain sutra yang menutupi nampan itu. Sebuah gelang kayu pun terlihat berada di atas nampan tersebut. Apa-apaan ini? Tuan Tang, nyonya muda kedua mengatakan ini adalah gelang ajaib dari desa Heiyun yang dapat mengusir roh jahat dan memberi keselamatan. Beliau berpikir begitu lama, sebelum dengan enggan melepaskan gelang kesayangannya ini untuk dilelang. Kalau enggan, maka jangan dilelang. Batin Tan Qing. Berapa yang dia minta untuk barang bodoh ini? Staf penanggung jawab itu terbatuk canggung, harga awalnya adalah 200.000 yuan. 200.000 yuan hanya untuk potongan kayu. Harta macam apa ini? Nyonya muda kedua mengatakan bahwa gelang ini terbuat dari kayu desa Heiyun yang telah menyerap energi matahari dan bulan selama 100 tahun. Barang yang dilelang nyonya muda kedua bukanlah barang biasa. Jadi, tempat seperti apa sebenarnya desa Heiyun itu? Tan Qing melirik pintu ruang tunggu yang tampak tertutup. Kebetulan Yan Jingyi dan Shen Yan bersiap akan keluar. Saat keduanya membuka pintu, mereka hampir saja menabrak Tan Qing. Kening keduanya berkerut. Dari mana datangnya orang gila ini? Apa Anda tidak tahu kalau ini adalah ruang tunggu untuk wanita? Raut wajah Tan Qing tampak kebingungan. Sejak kapan ruang yang khusus digunakan untuk menjamu tamu terhormatku menjadi ruang tunggu wanita? Shen Yan telah mengenali Tan Qing. Dia kemudian menarik Yan Jingyi dan melangkah maju dengan senyum sopan di wajahnya. Dengan sedikit mengangguk pada Tan Qing dia berkata, Tuan Tang, lama tidak bertemu. Mata Tan Qing masih tertuju pada wajah Yan Jingyi. Dia mengenali wanita ini. Wanita ini adalah pemeran utama wanita di film Bandit Wanita. Dia bahkan juga menonton video perkelahiannya dengan Lin Chenggong. Karena film itu jugalah, Tan Qing mendapatkan penghinaan terbesar selama hidupnya. Kegagalan berinvestasi dalam film bukanlah hal yang baru, tapi para netizen yang kurang kerjaan justru membandingkan kedua film tersebut. Seluruh kru dan investor film, penguasa pulau, telah menjadi lelucon. Kenapa wanita ini bersama Shen Yan? Tan Qing melirik ke dalam ruangan tanpa sadar, tidak ada orang, jadi. Apakah wanita yang mempermalukannya dan membuatnya ditertawakan semua orang, adalah istri dari Huo Xishen? Bahkan dia tidak tahu kapan Huo Xinsen dan wanita itu menikah. Selanjutnya bab 166 ternyata Tuan Tang sangat kaya.